Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah video animasi PowerPoint dari terkait materi implementasi Six Sigma pada industri jasa untuk peningkatan kepuasan pelanggan koperasi simpan pinjam. Di sini saya terdiri dari kelompok teman-teman saya disusun oleh Firman Syafruddin, M. Andrian Septiana, Muhammad Fauji, dan saya sendiri Novel Diano dan Jaja Setia. Dan langsung saja di pendahuluan. Dalam era globalisasi, untuk segala bidang, kualitas dan efisiensi proses, produk ataupun jasa sekarang telah menjadi pemikiran utama perusahaan yang sadar akan adanya persaingan ketat dalam dunia industri. Kualitas menjadi faktor keputusan konsumen dalam menentukan produk dan jasa yang diinginkan. Kualitas adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi pesaing. Untuk itu, diperlukannya suatu strategi yang dapat menjamin kualitas. Strategi yang dapat menjamin kualitas adalah strategi yang dapat menjaga stabilan proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas produk ataupun kepuasan konsumen. Bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sehingga kinerja perusahaan harus diukur pada aspek non-finansial seperti perilaku karyawan, kemampuan karyawan, kepuasan pelanggan. Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor internal yang dimiliki perusahaan harus dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. Nah, ini lanjutan dari pendahuluan. Koperasi adalah salah satu perusahaan koperasi perbankan. Guna menghadapi persaingan ini, koperasi FFS harus mengetahui keinginan masyarakat dalam menentukan pilihannya menggunakan jasa pelayanan perbankan. Adapun jasa pelayanan yang ada di bank tersebut adalah simpan pinjam dan menabung berdasarkan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara terhadap 15 pelanggan terhadap keluhan dari 6 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 40% tidak puas terhadap pelayanan jasa koperasi. Adapun keadaan ini, pihak bank belum merasa puas dengan sistem pelayanan yang ada, sehingga pihak bank ingin mengevaluasi lagi sistem pelayanannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Beraneka ragaman pelayanan yang diberikan oleh pihak bank didukung dengan pelayanan yang baik dari karyawan akan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen adalah faktor terpenting dalam mengembangkan proses dan membangun hubungan dengan konsumen. Kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh bagaimana pihak frontliner dalam memberikan pelayanan. Dalam upaya peningkatan kualitas jasa pelayanan yaitu kepuasan konsumen, perusahaan perlu mengukur tingkat kualitas dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan menerapkan metode Six Sigma. Six Sigma merupakan sebuah metodologi tes struktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha, mengurangi variasi proses, sekaligus mengurangi cacat produk atau jasa yang di luar spesifikasi dengan menggunakan statistik dan problem solving tool secara intensif. Untuk itu dapat penelitian ini diterapkan metode Six Sigma di korporasi dengan melalui tahapan metodologinya, yaitu DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu Endang WA 2009 dengan judul Perancangan Alat Pemecah Kedelai yang Ergonomis dan Pendekatan Integrasi Model Kano dan Quality Function Deployment. Fokus penelitian ini membahas tentang perancangan alat pemecah kedelai guna memenuhi kepuasan dan penggunaannya dengan model Kano dan Quality Function Deployment. Supriyanto Hari 2004 dengan judul Proses Pembuatan Tol dengan Pendekatan Six Sigma. Fokus penelitian ini membahas tentang peningkatan kualitas pada proses pembuatan tol dengan pendekatan Six Sigma. Pada penelitian ini menjelaskan penerapan pendekatan Six Sigma untuk industri manufaktur. Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian tersebut di atas. Fokus penelitian ini mengenai tentang penerapan Six Sigma di industri jasa guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Konsep Six Sigma. Pada dasarnya, pelanggan akan puas apabila menerima nilai sebagaimana yang diharapkan. Apabila produk, barang, atau jasa diproses pada tingkat kualitas Six Sigma,
perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per 1 juta kesempatan defect per million opportunity, atau mengharapkan bahwa 9,996% dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada dalam produk tersebut. Dengan demikian, Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja dan sistem industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok industri dan pelanggan pasar. Semakin tinggi target Six Sigma yang dicapai, kinerja sistem industri semakin baik. Six Sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri yang berfokus pada pelanggan. Melalui penekanan pada kemampuan proses capability (Casper 2002), keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas Six Sigma ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk menunjuk tingkat kegagalan 0, zero defect. Oleh karena itu, konsep perhitungan kapabilitas proses menjadi sangat penting untuk dipahami dalam implementasi proses Six Sigma. Six Sigma di perusahaan jasa. Six Sigma dikembangkan di sektor manufaktur dan kebanyakan publisitas berputar di sekitar perusahaan seperti Motorola dan GE. Kebanyakan orang di sektor jasa mengira bahwa Six Sigma tidak dapat diterapkan di perusahaan mereka. Ini sama sekali tidak benar. Semua proyek Six Sigma memiliki 3 karakter. Pertama, 1. Terdapat masalah untuk dipecahkan. Terdapat proses tempat masalah berada. 3. Terdapat atau lebih cara pengukuran untuk mengukur jarak yang diperlu jembatani dan dapat digunakan untuk memonitor kemajuan. Karakter ini terdapat pada semua jenis proses bisnis. Dengan demikian, Six Sigma dapat dengan mudah diaplikasikan ke berbagai jenis wilayah transaksi, administrasi, dan jasa. Pada kenyataannya, secara umum disetujui bahwa 50% atau lebih kesempatan untuk melakukan penghematan di dalam sebuah perusahaan terjadi di luar wilayah produksi. Dalam sektor jasa, Six Sigma mulai biasa dikenal dengan istilah Six Sigma transaksional. Six Sigma dapat diterapkan dengan baik di bidang jasa. Benar adanya bahwa bidang jasa memiliki beberapa sifat unik dibandingkan proses manufaktur. Pertama, sektor ini memiliki karakter yang tidak terlalu ilmiah dan pekerja jasa tidak terbiasa berpikir dalam konteks proses pengukuran dan data. Proses yang ada pada sektor ini seringkali tidak kasat mata, kompleks, dan tidak terdefinisikan ataupun terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pekerjaan yang berkenaan dengan sektor ini melibatkan banyak campur dengan manusia, misalnya interaksi dengan pelanggan atau pengambilan keputusan maupun pelaporan secara manual. Perbedaan ini membuat banyak kesempatan untuk melakukan perbaikan sulit dilihat dan kebanyakan proyek sulit untuk didefinisikan. Dan terlebih lagi, aktivitas jasa yang serupa seringkali dilakukan dengan cara yang berbeda. Yes, Misairti Mukhtar, Novia Rasi, Weswendi, tahun 2010. Lanjutan Six Sigma di perusahaan jasa. Kebanyakan proses jasa melibatkan manusia. Seringkali tidak terdapat sistem pengukuran, atau jika ada maka sistem pengukuran itu tidak terdefinisikan dapat diukur. Dengan demikian, kita harus membuat sistem pengukuran sebelum pengumpulan data apapun. Penerapan Six Sigma sektor jasa mengharuskan pengajian 4 tolak ukur penting dalam pengukuran kinerja. Keakuratan yang diukur melalui angka finansial dan tepat, informasi yang lengkap atau tidak adanya kesalahan data. Masa siklus yang mengukur beberapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, misalnya memilih bagian. Biaya, yaitu biaya internal untuk melakukan aktivitas proses, pada kebanyakan kasus biasanya ditentukan oleh keakuratan dan atau masa siklus proses. Mungkin panjang waktu yang diperlukan dan lebih banyak kesalahan yang harus dibenahi, maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Kepuasan pelanggan yang biasanya merupakan cara pengukuran kesuksesan yang utama. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di koperasi. Objek penelitian adalah peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan Six Sigma. Data-data yang dibutuhkan adalah data dari hasil kuesioner tentang kepuasan pelayanan yang ada di koperasi cabang di Jakarta. Kuesioner terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama tentang identitas responden dan bagian kedua tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan koperasi. Kuesioner disebarkan oleh 100 responden. Responden adalah anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam di koperasi. Setelah didapat hasil kuesioner, kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan Six Sigma, yaitu define. Dengan melakukan identifikasi masalah terhadap pelanggan dengan kuesioner, dapat diketahui apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan. Permasalahan tersebut diidentifikasi dengan membuat checklist, dan kemudian dari checklist tersebut dibarkan ke diagram Pareto. Yang kedua, measure.
Pada tahapan ini, pengukuran dilakukan untuk menilai kondisi yang ada. Penerapan karakteristik kualitas CTQ berdasarkan diagram right titik O. Hal ini dapat diindikasi jenis komplain yang terbesar untuk mendapatkan CTQ. Penentuan CTQ dilakukan dengan cara pengelola suara pelanggan voice of customer menjadi bahasa kualitas yang dapat mempresentasikan karakter produk utama yang diinginkan oleh pelanggan. Alat yang dipakai untuk menentukan karakter CTQ adalah CTQ tree yang didapatkan karakteristik kualitas CTQ penyebab yang terjadi. Ya, ini lanjutan metode penelitian analis. Dalam Six Sigma, kriteria berkarakteristik kualitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan kegagalan dengan CTQ potensial yang menimbulkan kegagalan cacat. Baseline kinerja dalam proyek Six Sigma biasanya ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO, defect per million opportunity, dan atau tingkat kapabilitas sigma Lekto. Kemudian dengan mengaplikasikan nilai DPMO ke nilai sigma. Rincian perhitungan seperti tabel 1, adapun rumus perhitungan DPMO adalah banyak pengguna layanan yang melakukan banyak pengguna layanan dikali CTQ potensial sama dengan kali 1 juta. Nah, ini contoh tabel dari gambar perhitungan mulai dari langkah, aktivitas, persamaan hingga hasilnya. Dan lanjutan metode penelitian improve. Sumber dari angkar, penyebab masalah diinvestigasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik 5W, dan satu hal dari analisis dengan menggunakan teknik 5W plus satu hal dapat dilihat dari deskripsi dan penyataan yang berhubungan langsung dengan masalah kecepatan akses internet seperti yang menjadi masalah utama yang menjadi penyebab masalah waktu terjadinya, tempat terjadinya, siapa yang melakukan dan bagaimana mengatasi permasalahan. Dari analisa ini maka diperoleh suatu rencana tindakan perbaikan yang lebih baik. Kelima, kontrol. Tahap kontrol merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam implementasi Six Sigma untuk memperbaiki proses sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap perbaikan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dengan memberikan pengetahuan yang jelas akan penggunaan layanan kepada pelanggan, sehingga nantinya kepuasan cara pelanggan dapat terpenuhi. Di samping adalah gambar terintegrasi. Ini adalah gambar suatu proses Six Sigma ya. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tahapan Six Sigma yaitu DMAIC, Define, Measure, Analysis, Improve. Dan yang pertama adalah Define. Tahap Define ini adalah mengidentifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan dihasilkan dari hasil kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan koperasi di wilayah DIY yang tersebar di daerah Sleman, Batu, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dalam penelitian ini dilakukan kuesioner dengan mengambil sampel responden sebanyak 100 pelanggan. Dari hasil kuesioner terdiri dari 17 atribut, didapatkan ada 6 atribut yang menunjukkan ketidakpuasan pelanggan terhadap koperasi, yaitu atribut ketepatan pelayanan ke pelanggan lambat, koperasi dalam menangani keluhan pelanggan memerlukan waktu yang cukup lama, pelayanan koperasi masih menggunakan cara tradisional, peralatan yang digunakan dalam pelayanan ke pelanggan masih sederhana, waktu penyelesaian sertifikat tabungan lama, dan bunga pinjaman cukup tinggi. Adapun jumlah pelanggan yang tidak puas dapat dilihat pada tabel 2. Tahapan kedua dalam Six Sigma adalah measure. Pada tahapan ini pengukuran dilakukan untuk menilai kondisi yang ada, yaitu untuk menentukan karakteristik kualitas CTQ. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa urutan keluaran yang paling tinggi sebanyak 25 pelanggan adalah kecepatan pelayanan ke pelanggan kurang. Untuk kedua adalah sebanyak 18 pelanggan menyatakan bahwa koperasi dalam menangani keluhan pelanggan memerlukan waktu cukup lama. Jenis keluhan tidak puas dari pelanggan berdasarkan ranking untuk selengkapnya pada tabel 3. Pada keluhan yang paling besar yaitu kecepatan pelayanan ke pelanggan lambat, hal ini akan diperbaiki untuk dicari faktor penyebabnya. Faktor penyebab permasalahan kecepatan pelayanan ke pelanggan kurang dikarenakan faktor atau karakteristik kualitas CTQ adalah keterampilan karyawan kurang, jumlah pegawai koperasi yang melayani kurang, cara yang digunakan masih tradisional, alat yang digunakan masih sederhana, lokasi antara kantor pelayanan dengan pelanggan jauh. Ambil 2 jenis keluhan dan jumlah pelanggan terhadap pelayanan seperti contoh ini, mulai dari nomor, jenis komplain, hingga jumlah pelanggan. Tabel 3, presentasi keluhan jumlah pelanggan terhadap pelayanan koperasi seperti gambar tabel ini. Jenis komplain, jumlah pelanggan,
pros berapa persen dan pros komatif berapa persen. Seperti ini contohnya. Lanjutan penjelasan tabel 2 dan 3. Setelah C3 diketahui, selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan analis. Pada tahapan ini, mengukur baseline kinerja dalam Six Sigma, kriteria karakteristik kualitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan kegagalan disebut CTK. Potensial yang menimbulkan kegagalan cacat. Baseline kinerja dalam proyek Six Sigma biasanya ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO, defek permiluan oportunitas, dan atau tingkat kapabilitas Sigma Net. Dan kemudian dengan mengaplikasikan nilai DPMO ke dalam nilai Sigma. Berdasarkan rumus nomor 1, pada penelitian ini didapatkan hasil DPMO sebesar 190.000. Nilai DPMO kemudian dikonversi ke nilai Six Sigma untuk mendapatkan nilai kapabilitas Sigma. Dari hasil konversi menunjukkan bahwa nilai kapabilitas Sigma sebesar 2,12. Langkah perhitungan dapat dilihat di tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa dari sejuta kesempatan yang terdapat 190.000 kemungkinan bahwa jumlah pelanggan menyatakan ketidakpuasan koperasi. Dengan berbagai macam ketidakpuasan yang mereka ajukan, nilai Sigma sebesar 2,12 merupakan sepertiga dari nilai Sigma yang kemampuan proses mendekati zero defect. Untuk itu, perlu meningkatkan terus-menerus agar dapat mencari nilai 6, yaitu terdapat 3,4 kemungkinan defect tidak memenuhi keinginan konsumen dari sejuta kesempatan yang ada. Dan ini adalah contoh dari tabel 4 perhitungan kapabilitas Sigma. Ada langkah, aktivitas, persamaan, dan hasilnya. Penjelasan tabel 4. Tahap yang keempat adalah improve. Tahapan ini adalah memberikan usulan. Perbaikan improve dengan mendiskusikan ide-ide dalam berbagai sistem kerja pelayanan berdasarkan hasil analisis terdahulu. Yang menjadi prioritas dalam perbaikan ini adalah kecepatan pelayanan, perbaikan atau inovasi harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sesuai pula dengan voice of customer. Juga harus realistis, sumber dari akar penyebab masalah diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik 5W dan 1E, 1H. Dari analisis dengan menggunakan teknik 5W bisa dapat dilihat deskripsi dan pernyataan yang berhubungan langsung dengan masalah kecepatan pelayanan seperti yang menjadi masalah utama, yang menjadi masalah terjadinya tempat terjadinya, siapa yang melakukan dan bagaimana mengatasi permasalahan. Dari analisis ini maka diperoleh suatu rencana tindakan perbaikan yang lebih baik. Why? Pertanyaan ini menanyakan tentang pentingnya perbaikan masalah. Perbaikan harus dilakukan karena pelayanan yang diberikan belum bisa memenuhi harapan atau keinginan konsumen. Perbaikan terus-menerus dilakukan untuk mencapai nilai kapabilitas Sigma. Buat apa? Apa tuh jawaban perbaikan itu? Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan harus dapat memenuhi ekspektasi atau kepuasan pelanggan. Keberhasilan dari suatu industri jasa sangat tergantung dari penilaian konsumen. Maka merupakan hal yang sangat penting untuk memperhatikan kepuasan dari konsumen. Penjelasan tabel 4. Where, di mana rencana perbaikan itu dilaksanakan? Rencana perbaikan dilaksanakan pada proses layanan keberangkatan berdasarkan atribut dengan gap tertinggi. When, kapan perbaikan dilakukan? Perbaikan dilaksanakan setiap periode dan terus-menerus diharapkan para karyawan akan semakin terampil melakukan pelayanan. Siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana perbaikan? Rencana perbaikan dilakukan oleh manajemen perusahaan dan melibatkan seluruh karyawan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Bagaimana? Pertanyaannya tentang bagaimana cara perbaikan dilakukan. Lanjutan penjelasan. Sedangkan perbaikan yang perlu dilakukan oleh koperasi terhadap permasalahan koperasi adalah sebagai berikut. Perlu pengadaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur SOP. Dengan adanya SOP, karyawan akan lebih paham dalam melaksanakan kerjanya, sehingga karyawan lebih cepat dan sigap dalam pelayanan ke pelanggan. Peningkatan keterampilan karyawan dengan mengadakan pelatihan kerja, misalnya tentang komunikasi, public relation, seminar, percakapan. Brainstorming berkala untuk mencari strategi memberikan layanan yang berkualitas dengan melibatkan semua karyawan dan manajemen. Penambahan jumlah karyawan lapangan agar semua pelanggan dapat terjangkau seluruh wilayah DI. Pembaruan alat administrasi pelayan seperti komputer sehingga tidak lagi menggunakan mesin ketik. Hal ini guna meningkatkan kecepatan pelayanan ke pelanggan. Perlu ada pembaruan cara dalam proses pelayanan seperti pengadaan website koperasi dengan menu yang lengkap sehingga jika ada pelanggan akan meminjam atau menabung, pelanggan bisa form isian dari internet, tidak lagi mengisi saat di koperasi atau menunggu form dari karyawan di lapangan. Dan juga pelanggan yang
pinjam atau simpan bisa memprediksi jumlah uang pinjaman atau simpanan. Perlu dipertimbangkan, pembukaan cabang baru di setiap daerah kabupaten. Pembukaan cabang baru di setiap daerah kabupaten bisa memperdekat jangkauan dan hubungan dengan pelanggan sehingga kecepatan pelayanan lebih cepat. Tahapan selanjutnya adalah tahap kontrol. Tahap kontrol merupakan tahap terakhir dan dilakukan implementasi Six Sigma untuk memperbaiki proses sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap perbaikan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, dengan memberikan pengetahuan yang jelas akan proses pelayanan pada karyawan dan pelanggan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan sehingga kepuasan pelanggan terpenuhi. Kesimpulan, pada tahap Devin dari hasil kuesioner menunjukkan angka tidak puas atau keluhan terhadap pelayanan koperasi. Yang paling tinggi adalah kecepatan pelayanan lambat sebesar 26,32%. Tahap kedua adalah pelanggan memerlukan waktu cukup lama sebesar 18,95. Terdapat 5 CTK potensial pada permasalahan kecepatan pelayanan lambat, yaitu keterampilan karyawan, jumlah pegawai koperasi yang melayani kurang, cara yang digunakan masih tradisional, alat yang digunakan masih sederhana, lokasi antara kantor pelayanan dengan pelanggan jauh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai DPMO sebesar 190.000 dengan nilai kapabilitas sigma sebesar 2,12. Perbaikan yang dilakukan untuk mempersahakan kecepatan pelayanan yang lambat dilakukan dengan didasarkan pada teknik 5W+1H. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan kecepatan pelayanan perlu perbaikan keterampilan karyawan. Dengan pelatihan karyawan, penambahan jumlah karyawan, pengadaan dan pelaksanaan SOP, pembaruan alat dan cara kerja pelayanan pada pelanggan. Selesai, dan itu saja dari presentasi saya pribadi dan sekaligus perwakilan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan menikmati video animasi dari kelompok kami.